Shalom saudara, apa kabar dimanapun saudara berada sekarang? Tentu harapan saya saudara sehat secara jasmani dan juga secara rohani. Sebentar kita akan belajar firman Tuhan, program Bible Study CK7, atau program yang sangat memberkati saya secara pribadi, saudara. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya ajak kita untuk tenangkan diri sama-sama. Mari kita puji dan sembah Tuhan. Gunakan kesempatan ini, saudara, untuk menghampiri Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh, ya raba ya rada bashi, urala ya rada ya rada bashi. Kau baik, kau baik. Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, ya rada basi kita bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua
padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku Tuhan. Kau ajaib, mulia Tuhan. Kau hebat, kuat. Kau Bapa
kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat pertolonganmu, buat penyertaanmu sepanjang hidup kami. Bapa, sebentar kami mau belajar firman-Mu dari pasal Ayub. Urapi lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Berikan perkataan yang baru, berikan kami rema pengertian yang baru hari ini. Biar kami boleh fokus terhadap firman-Mu dan kami bisa belajar, ada benih dan ada transformasi dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekali lagi shalom, saudara. Nah, mari kita buka pasal Ayub, kitab Ayub pasal yang ke-22. Ayub pasal yang ke-22. Ya. Perikopnya adalah Elifas menganjurkan supaya Ayub bertobat daripada dosanya yang besar. Pasal sebelumnya Ayub seperti melemparkan argumen bahwa dia bilang ya orang fasik, tentang orang fasik lah ya saudara, bahwa mereka mujur kehidupan dan mereka ujung-ujungnya binasa. Ayub masih mencari-cari jawaban terhadap hal yang dia alami. Nah, ini kita lanjut di pasal yang ke-22. Nah, Elifas menganjurkan supaya Ayub bertobat daripada dosanya yang besar. Kalau saya nggak salah saudara, di ayat 4 dia udah ngomong ini, di ayat 22 dia masih begini. Cara encourage orang juga bisa beda-beda, nggak harus seterusnya sama begitu terus. Ya, teman-teman Ayub rasanya terjebak di dalam pemikiran mereka sendiri tentang apa yang dialami oleh Ayub. Nah, marilah kita orang Kristen juga janganlah kita terjebak di dalam pemikiran sendiri dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita, saudara. Jangan selalu pikir bisnis harusnya begini. Jangan harus pikir, oh tentang finance, manage-nya harusnya begini. Tentang masa depan anak saya harus begini. Tentang gereja harus begini. Marilah kita terbuka pikirannya, mengalami pembaharuan budi. Ya, mengalami transformasi paradigma. Kita harus level up, saudara. Ya, jangan kita sampai terjebak di dalam pemikiran kita sendiri yang begitu terus, saudara. Karena itu bisa bahaya. Nah, mari kita baca ayat yang pertama. Maka Elifas orang Teman menjawab, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi diri sendiri. Saudara, menurut saya manusia berguna bagi Allah karena Allah adalah kasih. Dan kasih itu butuh objek, saudara. Sehingga Allah memilih manusia untuk menjadi objek kasihnya. Allah memilih untuk tidak hidup sendiri, tapi dia memilih untuk hidup di dalam kita. Ya, supaya orang-orang yang belum mengenal Kristus bisa mengenal Kristus lewat kita yang diubahkan lewat Allah. Allah butuh kita butuh Allah. Makanya partnership, saudara. Ayat ketiga, apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Nah, ini betul, saudara. Karena sebenarnya hidup benar keuntungannya adalah kita. Apakah karena takutmu akan Allah maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Saudara, dia bisa bilang kesalahanmu besar dan kejahatanmu kesalahan tidak berkesudahan, kejahatanmu besar, saudara. Ini udah nuduh sih kalau saya bilang. Ya, ayat 6. Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat, orang yang kehausan tidak kau beri minum air, orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Rasanya ini udah mulai kelewat batas ya. Ayat 8, tetapi orang yang kuat dialah yang memiliki tanah, orang yang disegani dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Terangmu menjadi gelap sehingga engkau tidak dapat melihat dan banjir meliputi engkau. Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi yang betapa tingginya. Tetapi pikirmu tahu apa Allah? Dapatkah ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap? Awan meliputi dia sehingga ia tidak dapat melihat. Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit. Apakah engkau mau mengikuti jalan lama yang dilalui oleh orang jahat? Mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai. Mereka yang berkata kepada Allah, pergilah daripada kami, dan yang maha kuasa dapat berbuat apa terhadap kami. Namun dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik. Tetapi rancangan orang fasik adalah jauh daripada aku. Hal itu dilihat oleh orang benar dan mereka bersukaria. Orang yang tidak bersalah mengolok-olok mereka. Sungguh lawan kami telah dilenyapkan
dan peninggalan mereka telah habis dimakan api. Berlakulah ramah terhadap dia supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Nah, jadi saudara perhatikan di sini Elifas itu mengkasih teori kepada Ayub bahwa kalau kamu berbuat baik, kamu pasti dapat baik. Kalau kamu berbuat jahat ya kamu kena begini, ya kamu kan berbuat jahat ya. Dia tuduh dengan asumsi. Jadi nomor satu ada asumsi, nomor dua dia mengajarkan doktrin tentang transactional God. Seolah-olah Tuhan itu seperti sifatnya seperti transaksi gitu loh. Kalau saya bayar A ya dia balikin. Kalau saya nggak bayar ya kena hukum. Istilahnya gitu, seperti transaksi. Hubungan yang nggak luas seperti bapak anak. Ya, saya mengerti kenapa dia bisa begini karena ini memang masih lama sekali sebelum ada mereka mengenal yang namanya kasih karunia. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti itu saudara. Ayat 22, terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firmannya dalam hatimu apabila engkau bertobat kepada yang maha kuasa dan merendahkan diri. Apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Membuat biji emas ke dalam debu, emas kofir ke tengah-tengah batu-batu sungai. Dan apabila yang maha kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang maha kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu, karena Allah merendahkan orang yang angkuh tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Orang yang tidak bersalah meluputkannya, engkau luput dari kebersihan tanganmu. Dia mengajarkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang kalau kita samperin, kita bertobat, maka kita akan diberkati, saudara. Ya, padahal pertobatan tujuannya bukan untuk kita diberkati, tapi pertobatan adalah sebuah sikap kerendahan hati yang worth untuk kita lakukan karena kita sebenarnya sudah dibayar sama Tuhan. Bertobat adalah untuk keuntungan kita sendiri karena dosa selalu sifatnya menjauhkan dan merusak. Kalau menjauhkan kita daripada Tuhan, maka otomatis kita akan mudah diombang-ambingkan oleh si iblis. Dan dosa sifatnya itu merusak. Karena akibat perbuatan dosa tidak hilang. Ya, apabila saudara melakukan dosa pasti akan ada konsekuensi yang harus dihadapi. Tapi Tuhan bukanlah Tuhan yang transaksional. Tuhan adalah Tuhan yang relational. Dari perjanjian lama Tuhan mau bergaul erat dengan umat Israel. Dia mau hadir di tengah-tengah umat Israel. Harusnya mengerti bahwa Tuhan itu Tuhan yang relational. Bukan Tuhan yang transaksional. Kamu menyembah, kamu diberkati. Kamu gak menyembah, kamu dihukum. Kamu murtad, kamu dihukum. Kamu datang ke Tuhan, kamu dikembalikan kekayaannya semua segala macam. That's transactional, itu nggak benar, saudara. Perihal mengenai asumsi, saudara, sering sekali dari kita belajar sampai sekarang di Bible Study, sering sekali kita melihat berbagai macam pengajaran atau peringatan tentang yang namanya asumsi. Terutama di dalam kitab Ayub ini banyak sekali. Kalau kita lihat tentang asumsi itu adalah lawan daripada truth atau ketidakbenaran. Ya, isi daripada gosip, saudara, orang-orang yang suka gosip, isinya semua asumsi, saudara. Jadi orang yang berasumsi sebenarnya sangat punya potensi besar untuk jadi orang-orang yang tukang gosip, saudara. Ya, asumsi adalah pembunuh hubungan. Asumsi tidak membawa keuntungan sama sekali. Coba saudara pikir. Saudara asumsi tentang orangkah? Saudara asumsi tentang kejadian yang menimpa saudara? Saudara asumsi tentang hari besok? Saudara asumsi tentang keadaan ekonomi misalkan atau segala macam, sama sekali nggak membawa keuntungan karena nggak ada kebenaran di dalam itu. Ya, buat apa kita capek-capek asumsi, saudara? Ya, mari kita belajar untuk berhenti asumsi supaya hati tetap bersih. Ya, itu inti tujuannya. Obat daripada asumsi itu apa, saudara? Belajar mengubah perspektif kita tentang orang itu. Belajar ubah perspektif kita tentang orang itu. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Kalau orang itu benar berbuat salah, ubahlah perspektif bahwa dia sedang mengalami proses dan dia akan kembali menjadi orang yang lebih baik. Ya, dia sedang dibawa ke level yang lebih baik. Posisikan diri kita terhadap orang yang mengalaminya. Jangan berikan cambukan lebih. Asumsi itu memberikan cambukan ke orang, saudara. Apalagi orang yang sedang mengalami yang namanya suffering. Asumsi
judgment, itu cambukan yang lebih. Sedangkan kalau kita lihat apa yang Ayub butuhkan, apa yang dibutuhkan orang saat orang sedang berduka, selalu nomor 1 dimengerti, nomor 2 dipercaya, dan nomor 3 dimotivasi. Cuman 3 itu, saudara. Saudara mau jadi great counselor, saudara mau jadi orang yang bisa counseling orang, belajar mengerti, belajar mempercayai, dan belajar memotivasi. 3 itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh Ayub. Tapi missing ya daripada teman-temannya. Teman-temannya datang tidak bawakan sesuatu apapun yang add value kepada kehidupan Ayub. Ya. Nah, saudara, refleksi buat kita. Kita punya teman, saudara. Kita hidup di dalam tatanan masyarakat. Janganlah jadi orang yang tidak membawa value kepada orang lain. Tapi jadilah orang yang bisa mendongkrak value orang lain. Jadilah orang yang bisa mengangkat orang lain. Jadilah orang yang bisa mengobati luka orang lain. Jadilah orang yang bisa menyemangati orang lain. Bukan lempar-lempar, saudara. Memberikan cambukan lebih. Jadilah orang yang memberikan value terhadap kehidupan orang. Ya, teman-temannya hatinya sudah benar, tapi caranya semua salah. Ya. Tuhan bukan transactional God. Transactional mindset itu fokusnya kepada kita. Karena kita mau untung. Karena kita mau diselamatkan. Karena kita mau diberkati. Sehingga kita melakukan sesuatu yang baik. Kita bertobat. Kita rajin ke gereja supaya dapat sesuatu. God is not a transactional God. God is a relational God. Datanglah kepada Tuhan apa adanya. Nggak butuh behavior kita supaya Tuhan memberkati kita. Karena Dia sudah memberkati kita waktu kita sedang dulu masih berdosa. Ingatlah selalu bahwa kasih Tuhan itu unconditional. Di sini Tuhannya masih conditional mungkin dikenal. Tapi menurut saya kalau saya baca perjalanan bangsa Israel, ya saudara, kasihnya sudah terlihat unconditional loh. Begitu sabar, saudara. Sabar, selalu bisa menerima kembali. Walaupun disakiti, itu unconditional, saudara. Ya, dan ini sangat luar biasa daripada Tuhan kita. Ya, saudara, human mindset lah yang bilang bahwa ini adalah Tuhan, kalau saya datang ke Tuhan, Tuhan akan berkati saya. That's human mindset. Dan itu bukan yang namanya kebenaran. Tuhan adalah kasih, saudara. Kita harus ingat, saudara. Tuhan itu adalah kasih. Artinya apa? Kalau Dia berhenti mengasihi kita, maka Tuhan sebenarnya sedang berhenti jadi Tuhan. Dan itu gak bisa terjadi, saudara. Kasih selalu memberi. Kasih selalu mengasihi. Kalau Dia berhenti mengasihi, Dia berhenti jadi Tuhan. Tapi kita tahu Dia Tuhan selama-lamanya. God is a relational God. Dia memilih memperkenalkan dirinya sebagai kasih. Dia perlu kita. Dan Dia rindu dikasihi balik oleh kita. Makanya pengetahuannya Elifas terbatas. Makanya dibilang emang Tuhan butuh manusia. Saya rasa Tuhan mau mengajarkan manusia tentang kasih. Ya, Tuhan rindu bersama-sama dengan kita. Karena Dia rindu bangun hubungan sama kita. God is a relational God. Nah, saudara, walaupun Ayub dituduh-tuduh yang nggak benar, saudara. Tapi kita juga lihat sepanjang ini sampai di ayat ini juga, ya, bahwa Ayub itu juga refleksi, saudara. Dia tahu dia benar. Tapi Ayub itu juga melakukan self-reflection. Ya, jangan-jangan memang benar kalau saya ada bersalah di hadapan Tuhan. Dia reflect himself di hadapan Tuhan. Ini satu pelajaran hidup yang sangat berguna buat kita. Bahwa sesekali di dalam checkpoint kehidupan kita, kita harus belajar untuk self-reflect. Apakah saya masih setia sama Tuhan? Apakah kehidupan saya masih berkenan sama Tuhan? Jangan terbawa arus kesibukan terus-menerus, pelayanan terus-menerus, gak ada berhenti. Ya, kerja terus-menerus. Tapi sekali-sekali stop.
untuk kita evaluasi kehidupan kita. Apakah kita masih berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah diri sendiri. Apabila kamu tetap tegak di dalam iman, selidikilah dirimu. Apabila kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ujilah diri, bercerminlah sama buah roh. Bercerminlah sama kasih itu murah, kasih itu sabar, kasih itu tidak iri hati. Itu kurikulum kehidupan, saudara. Sanctification, pengudusan, kurikulumnya apa? Kasih. Kasih itu adalah ini, kasih itu adalah itu kurikulumnya. Refleksi sama itu. Oh, ternyata saya masih belum sabar ya. Saya masih belum naik kelas ternyata. Refleksi. Buah roh, penguasaan diri, kasih, iman. Saudara, refleksikanlah terhadap hal-hal itu. Supaya kita bisa beroleh hikmat dan kita bisa hidup dengan arif dan bijaksana di dalam hari-hari yang jahat seperti ini. Ya, jangan asumsi, self-reflection. Dan selalu di dalam suffering kita ingat bahwa God is not a transactional God. Bukan karena saya gak berhasil bayar upeti Tuhan kasih saya malapetaka. Tapi Tuhan itu selalu memberi yang terbaik. Trust Him. Trust God. Dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara. Dia Tuhan yang mengasihi saya. Apapun yang terjadi tetap bertahan di dalam iman. Apapun yang terjadi tetap bertahan di dalam pengharapan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kami belajar banyak untuk kita tidak asumsi. Untuk kita selalu ingat bahwa Kau adalah Tuhan yang adalah kasih. Ajari kami Tuhan, selidiki hati kami. Apakah kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa? Korek yang busuk Tuhan. Kami mau bertobat ya Tuhan. Aku berdoa buat jemaat-Mu. Biar kami semua boleh introspeksi diri. Dan kami boleh bertobat dan kembali Tuhan. Ke jalan yang benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya pada tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.